Jumpa lagi bersama saya Raffi Ortega Jaya. Kali ini kita akan membahas tutorial LiftMap part 1 mengenai pengenalan dan instalasi LiftMap. Sebelum itu, saya di sini berencana untuk membuat series tentang LiftMap ini karena LiftMap ini sangat menarik untuk diulik dan dipelajari. Nah, jadi sebelum itu mungkin teman-teman yang udah berkecimpung gitu ya di dunia geospasial atau pemrograman mungkin familiar dengan namanya Leaflet.js. Jadi Leaflet.js itu sedikit aja, itu adalah salah satu library di JavaScript yang open source juga dan fungsinya untuk menampilkan informasi dan visualisasi informasi geospasial di website. Ya, peruntukannya untuk WebGIS itu ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan WebGIS. Nah, tapi di sini kita akan membahas Leafmap. Jadi, sebenarnya apa bedanya Leafmap dengan Leaflet? Nah, jadi kalau Leaflet itu dia menggunakan bahasa JavaScript, dan karena dia di website, dia menggunakan HTML dan CSS untuk kerangka website dan untuk desainnya. Nah, di sini kalau untuk Leafmap sendiri dia menggunakan bahasa Python yang basisnya itu atau kita kenal environment-nya itu di Jupyter Environment. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dengan apa itu Leafmap, di sini saya sangat berterima kasih gitu ya kepada Mr. Chu Xiangwu dari Open Geospatial Solutions yang telah mendevelop package ini. Jadi, beliau telah mendevelop dua package. Yang pertama ada GE-Map dan yang kedua ada Leafmap. Nah, jadi untuk GE-Map sendiri mungkin di lain kesempatan akan saya coba bikin untuk konten-kontennya. Tapi di sini saya akan membahas mengenai Leafmap. Jadi kita langsung masuk ke pengenalan Leafmap lebih jauh lagi. Nah, jadi teman-teman boleh akses websitenya leafmap.org ya. Jadi di sini kita masuk ke bagian home. Nah, jadi di sini ada introduction gitu. Nah, jadi Leafmap adalah Python package untuk interactive mapping dan geospatial analysis with minimal coding. Nah, jadi teman-teman yang mungkin gitu baru berkenalan dengan dunia pemrograman, nah ini bisa banget teman-teman untuk coba Leafmap ya, khususnya teman-teman udah mengenal dasar-dasar Python dan teman-teman ingin apa sih penerapan Python itu. Jadi ya geospasial itu menurut saya sendiri sangat luas ya teman-teman. Jadi tidak hanya berkutat dengan ya software-software pemetaan saja, tetapi juga teman-teman bisa memanfaatkan coding untuk menghasilkan visualisasi informasi geospasial. Nah, jadi di sini jelaskan di sini ada spin-off project dari GE-Map. Tapi di Leafmap ini sebenarnya didesain untuk non-GE user. Nah, jadi barangkali dari teman-teman yang belum terlalu familiar dengan Google Earth Engine atau GE ini, nah jadi Google Earth Engine ini tujuannya untuk menganalisis data citra ya. Jadi data citra untuk diolah lebih lanjut untuk menganalisis suatu fenomena. Anggaplah kita untuk menganalisis penggunaan lahan dengan menggunakan data citra satelit. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan platform Google Earth Engine. Nah, tapi Leafmap ini didesain untuk non-GE user ya. Jadi teman-teman yang belum belajar sama sekali dengan GE tapi pingin mencoba gitu ya untuk menganalisis data citra, ini teman-teman bisa coba untuk menggunakan Leafmap. Dan Leafmap ini adalah open source ya, jadi open source Python package dan memungkinkan usersnya untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geospasial di Jupyter Environment yang telah saya sebutkan di awal video ya. Jadi teman-teman yang udah familiar dengan Google Colab, Jupyter Notebook, atau Jupyter Lab, nah itu jadi kode editor teman-teman gitu ya untuk mengimplementasikan si Leafmap ini. Jadi simpelnya, Leafmap ini tidak hanya untuk melakukan visualisasi informasi geospasial, tapi juga teman-teman bisa melakukan analisis GIS-nya gitu. Jadi barangkali teman-teman ingin menganalisis hidrologi, itu bisa. Terus menganalisis topografi, itu memungkinkan juga.
dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan data raster itu sangat bisa, maupun data vektor untuk visualisasinya itu bisa. Nah, nanti kita akan ulik lagi lebih dalam untuk konten selanjutnya. Jadi, kenapa sih LiveMap ini bisa untuk menganalisis data geospasial? Karena di sini LiveMap telah didukung oleh Whitebox Tool. Jadi, Whitebox Tool itu sejenis package juga untuk menganalisis geospasial data. Jadi, teman-teman kalau ingin berkenalan gitu ya untuk Whitebox Tool ini, teman-teman bisa mengakses websitenya di whiteboxgeo.com. Nah, jadi di sini uh, geospatial software gitu ya. Jadi Whitebox ini tidak hanya mendukung untuk LiveMap saja, di Quantum GIS atau QGIS itu ada plugin-nya untuk si Whitebox ini. Jadi, nah ini teman-teman bisa lihat ya, Whitebox itu kalau kita zoom lebih dalam lagi itu. Di sini ada GIS analysis, hydrological analysis, dan ini mendukung banyak sekali analisis GIS-nya tersendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan LiveMap. Ya, jadi LiveMap itu adalah salah satu Python package untuk interactive mapping dan geospatial analysis di environment Jupyter. Jadi teman-teman bisa untuk analisis GIS analisis, geometrik, hydrological, LIDAR, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke instalasi LiveMap-nya. Jadi untuk instalasi LiveMap sendiri ada beberapa alternatif ya teman-teman. Ada install from PyPI, install from Conda Forge, install from GitHub, dan use Docker. Nah, teman-teman bisa klik installation ini ya untuk gimana step by step mengenai instalasinya. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi menggunakan dua alternatif ya. Jadi yang pertama ada install from PyPI yang menggunakan Google Colab, dan yang kedua ada install from Conda Forge yang menggunakan Anaconda Navigator atau Mini Conda. Jadi yang pertama adalah menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab itu teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi karena dia bekerja secara online dan real time juga gitu di internet. Jadi teman-teman silakan akses ke Google Colab-nya. Nah, di sini teman-teman bagi yang belum memiliki akun Google Colab, teman-teman silakan klik sign up terlebih dahulu dan menggunakan akun Google. Karena dia Google Colab ini dari Google ya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki akunnya, teman-teman silahkan klik New Notebook aja. Atau teman-teman misalkan udah pernah memiliki project Google Colab ya, teman-teman boleh silahkan klik Open Colab. Nanti bisa kita tambahkan sendiri untuk New Notebook-nya, tapi di sini saya akan langsung klik New Notebook. Oke, ditunggu sebentar. Oke, jadi begini tampilan antarmuka antara Google Colab ini, bagian kode editornya. Jadi teman-teman silakan kembali lagi ke bagian installation di LiveMap-nya. Dan teman-teman bisa dilihat to install LiveMap, run this command in your terminal. Jadi di sini pip install LiveMap. Nah, ini teman-teman boleh langsung copy paste aja atau teman-teman ketik manual itu bebas teman-teman. Di sini saya akan ketik manual. Pip install LiveMap. Nah, untuk merunningnya teman-teman silakan tekan di keyboard Shift Enter ya. Nah, ini akan memakan waktu sedikit. Jadi pip install LiveMap ini akan mengunduh ya, atau mendownload beberapa package pendukung LiveMap itu sendiri. Jadi nanti banyak list package-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini lagi pemrosesan. Nah, jika teman-teman telah selesai, di sini akan ada tulisan successfully installed. Ya, ini
terakhirnya gitu ya. Jadi ini intinya adalah package-package yang mendukung si LiveMap ini telah terinstall semua. Jadi di sini ada GeoJSON, IPyView, sampai ada LiveMap itu sendiri, ada whitebox-nya juga. Oke, jika telah berhasil terinstall, nah teman-teman silahkan import LiveMap-nya. Jadi teman-teman silahkan ketik import LiveMap. Silahkan Shift Enter aja. Di sini kita akan melakukan import si package LiveMap-nya. Dan di sini saya akan sedikit mencontohkan gimana cara memunculkan si peta LiveMap-nya itu. Jadi teman-teman silahkan definisikan sebuah variabel. Teman-teman, saya di sini memberikan contoh map sama dengan LiveMap.map. Buka kurung atau parentesisnya jangan lupa. Kemudian teman-teman silakan ketik map lagi. Dan teman-teman silakan shift enter. Oke, di sini muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan definisikan variabelnya. Jadi map sama dengan LiveMap.map. Parentesisnya jangan lupa. Dan teman-teman enter, ketik map lagi, dan di sini akan muncul petanya. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini saya contohkan juga. Ini kan karena satu dunia ya. Jadi kita di sini akan melakukan zooming atau ngezoom itu ke wilayah Indonesia. Jadi di dalam buka tutup kurung ini, jadi ini kita kenal metodenya ya. Metodenya itu menggunakan map. Jadi kita akan berikan parameternya adalah center sama dengan, teman-teman silakan buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini center ini apa? Jadi kalau teman-teman akan merunning lagi si variabel ini, teman-teman akan otomatis melakukan zoom itu sesuai dengan lokasi yang teman-teman inginkan dalam bentuk latitude dan longitude. Jadi untuk Indonesia sendiri itu latitude-nya di 6 gitu ya kurang lebih. Untuk longitude-nya di sini saya set 120. Nah, ini kita running lagi. Nah, ini udah pas ke tengah gitu ya untuk Indonesianya, tapi kita ingin melakukan zoom lagi. Jadi di sini saya akan tambahkan parameter, koma, zoom. Di sini saya set kalau 3. Nah, seperti ini. Kalau ini zoomnya 3, tapi masih agak kejauhan, jadi saya contohkan misalkan 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi begitu kurang lebih untuk memanggil si peta live map-nya itu sendiri. Nah, jadi sedikit penjelasan juga di sini untuk fitur-fitur yang ada di live map sendiri. Di sini teman-teman bisa full screen, tapi ini tidak full screen ya. Saya kurang tahu kalau di Google Colab seperti apa. Jadi intinya di sini ada untuk full screen harusnya. Kemudian ada untuk digitasi, draw a polyline, polygon, rectangle, circle, dan marker. Nah, jadi teman-teman misalkan ingin digitasi, bisa ya. Nah, seperti ini anggaplah. Ini saya asal aja teman-teman untuk contoh aja. Nah, last point to finish line. Ya, kurang lebih seperti itu untuk digitasi. Nah, ini ngomong ya. Jadi klik finish aja. Ya, ini acak-acakan ya. Ini saya hanya mencontohkan aja. Ya, ini untuk polygon untuk bisa, rectangle bisa. Oke, untuk edit layer ini untuk menggeser ya. Nah, ini teman-teman tahan aja vertexnya seperti ini misalkan. Ya, save misalkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk Google Colab. Oke, sekarang kita masuk ke instalasi menggunakan Miniconda.
Oke, kita selanjutnya akan instalasi LiveMap dengan alternatif berikutnya, yaitu menggunakan Conda Forge. Nah, jadi di sini platform yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan Anaconda atau Mini Conda. Nah, tapi di sini saya menggunakan Mini Conda. Kenapa? Karena Mini Conda itu memungkinkan teman-teman ya untuk menginstalasi package tertentu yang teman-teman inginkan aja seperti itu. Sedangkan kalau Anaconda itu, kalau kita unduh Anaconda itu dia bakal langsung banyak berisi tentang package-package untuk keperluan machine learning, data science, dan lain-lain. Nah, tapi karena kita berhubung untuk LiveMap saja, dan untuk meringankan hard disk space kita ya, jadi di sini saya menggunakan Miniconda. Nah, teman-teman silahkan akses Miniconda. Teman-teman bisa klik Miniconda di new tab aja sepertinya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai Miniconda. Teman-teman bisa baca kalau teman-teman pengen tahu. Oke, kita di sini langsung aja scroll ke bawah dan teman-teman sesuaikan dengan OS komputer teman-teman, apakah menggunakan Windows, Mac OS, atau Linux. Di sini saya karena menggunakan Windows, jadi klik aja yang bagian platform Windows untuk name-nya. Nah, berhubung saya telah mengunduh Miniconda, nah, jadi di sini saya langsung unduh aja. Untuk Miniconda di sini, teman-teman silakan double klik. Nanti di sini akan muncul installer ya. Teman-teman silakan klik next saja. Klik agree. Nah, ini saya just me aja sini. Nah, ini teman-teman silakan tentukan destination foldernya. Usahakan ya teman-teman, kalau untuk destinasi folder sendiri, untuk link destinationnya, teman-teman usahakan jangan ada kata-kata yang mengandung white space. Kenapa? Khawatirnya kalau nanti ada installer package yang bakal kita install di dalam Minicondanya, nanti bakal ada konflik. Nah, di sini bakal ada warningnya ya, kalau misalkan saya langsung klik next saja. Nah, di sini ada warning destination folder contains one space. This can cause problems with several Conda package. Nah, jadi saran saya lebih baik teman-teman cari destination folder yang tidak mengandung white space. Oke, di sini back aja. Di sini saya browse, pilih DC. Nah, di sini saya ingin buat folder baru dengan klik make new folder dan ketik Miniconda 3. Kalau udah berhasil, teman-teman silakan klik foldernya dan klik OK. Nah, ini space required-nya seperti ini ya, teman-teman. Usahakan teman-teman siapkan space-nya agar tidak bermasalah ke depannya nanti. Klik next. Nah, di sini saya akan checklist clear the package cache upon completion. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan ada cache-cache yang yang tersisa seperti itu ya. Jadi nanti akan menghapus secara otomatis itu dari si sistem Minicondanya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya ada kekeliruan, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Di sini klik install aja. Ditunggu aja teman-teman. Ini tergantung kemampuan laptop teman-teman ya, atau komputer teman-teman untuk instalasinya juga. Jadi harusnya tidak terlalu lama untuk instalnya. Oke, di sini udah komplit. Oke, kita klik next. Nah, ini uncheck aja karena nanti ya ini untuk dokumentasi Kondanya itu sendiri ya. Itu teman-teman bisa akses nanti aja. Teman-teman silakan nanti kunjungi website Anaconda ini untuk gimana cara kerja dan pengenalan Anaconda itu. Teman-teman klik finish. Oke, jika sudah, teman-teman silakan balik lagi ke installation LiveMap-nya. Di sini ada step by step-nya. Oke, di sini teman-teman silahkan
langsung ke search aja dan teman-teman silakan ketik Miniconda. Nah, jadi Miniconda itu bentuknya Anaconda Prom ya, atau comment prom seperti itu. Oke, di sini udah muncul Anaconda Promnya dan teman-teman silakan ikuti untuk instalasi Conda Forge-nya. Oke, berdasarkan website dari installation Livemap-nya, teman-teman bisa langsung install Livemap-nya dengan menggunakan kode berikut ya. Jadi Conda install Livemap strip C, Conda strip Forge. Nah, teman-teman boleh-boleh saja untuk langsung melakukan instalasi. Nah, jadi kalau teman-teman buka promnya lagi, nah ini teman-teman bisa langsung ketik ya. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit insight gitu ya. Kalau sebaiknya kita untuk melakukan instalasi Livemap ini, nggak hanya Livemap gitu ya, tapi untuk package-package lain gitu. Nah, itu teman-teman silakan bisa untuk membuat virtual environment sendiri. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi di sini saya memberikan sedikit pengandaian ya, teman-teman. Nah, jadi bayangkan kalau teman-teman itu punya rumah gitu ya. Di sini saya bikin renah aja langsung. Nah, seperti ini. Nah, di sini ruang tengah gitu ya, yang mana di dalamnya itu luas. Dan di sini tapi belum ada apa-apa, alias masih kosong. Nah, jadi kita anggap rumah ini sebagai base, yang mana jika kita ingin menambah perabotan rumah tangga gitu ya, entah itu misalkan TV, kursi, atau sofa, dan lain-lain, itu kita akan menambahkan ke dalam rumah kita gitu. Yang mana perabotan tersebut kita sebut dengan package. Jadi anggaplah uh, misalkan ini TV gitu ya. Uh, TV misalkan ini uh, kursinya gitu. Kursi misalnya. Dan lain-lain gitu. Nah, ini kita anggapnya package. Nah, tentu di dalam rumah itu kita nggak mungkin kan hanya ruang tengah saja, pasti memiliki ruangan-ruangan tertentu. Entah itu kamar tidur, entah itu kamar mandi, ataupun ruang dapur gitu ya. Itu intinya ada ruangan kosong gitu. Nah, ruangan-ruangan itu kita sebut seperti virtual environment kalau kita berbicara ke dalam Python. Jadi ini misalkan kamar tidur. Oke, ini tulisan saya maaf ya kalau itu dimaklumi aja. Oke, misalkan seperti ini ada ruangan. Nah, tentu ruangan-ruangan ini masih kosong tentunya karena kita baru menyiapkan si ruangan kosong untuk diisi dengan perabot-perabotan. Yang mana kalau kita andaikan dengan Python gitu, itu kita memiliki virtual environment dengan belum ada package. Dan rencananya kita ingin menambahkan package-package tersebut. Nah, jadi kenapa saya menyarankan untuk membuat virtual environment itu sendiri, agar teman-teman bisa menginstal package-package tertentu sesuai keinginan teman-teman. Kalau kita andaikan, misalkan kamar tidur, kita ingin menambahkan bednya, terus misalkan kita mau nambahin vas bunga, misalkan, atau kita mau nambahin foto, figura, dan lain-lain ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Python, itu teman-teman bisa instalasi package tertentu sesuai kebutuhan teman-teman di dalam virtual environment yang teman-teman buat gitu. Jadi teman-teman bisa install package tertentu ya. Seperti ini, package tertentu. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman langsung menginstal package tertentu, teman-teman?
ke dalam base. Nah, jadi anggaplah teman-teman langsung menginstal package tertentu ini atau package LiveMap ini di dalam si base-nya. Nah, sebenarnya nggak masalah ya, teman-teman. Cuman, kalau seandainya ke depannya teman-teman ingin menginstal package collection yang ternyata isi dari package collection itu terdapat package yang versinya lebih tinggi gitu ya, dengan package tertentu yang dari LiveMap ini. Nah, khawatirnya package tertentu ini versinya itu akan teroverride atau tertimpa. Yang mana kalau kejadian gitu ya, tertimpa, khawatirnya si LiveMap ini itu belum support ke package yang versi terbaru. Nah, jadi kalau itu terjadi, maka si LiveMap ini tidak akan berjalan gitu programnya. Nah, oke, memang package collection lain berjalan, tetapi kalau kita ingin mengakses LiveMap di dalam base ini ya, di ruang tengah ini, maka LiveMap belum tentu atau bahkan tidak bisa berjalan karena terdapat package pendukung LiveMap-nya itu yang tidak support versinya dengan package pendukung LiveMap sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sangat menyarankan gitu ya untuk melakukan instalasi di dalam virtual environment. Jadi harapannya teman-teman tergambarkan ya untuk saran saya tersebut gitu. Oke, kalau gitu sebaiknya bagaimana? Kita akan mengikuti tutorial seperti ini ya teman-teman. Yang bagian kedua terlebih dahulu. Yang mana teman-teman silakan ikuti yang baris pertama. Teman-teman silakan kopas atau ketik sendiri. Kalau saya lebih suka ketik sendiri ya. Jadi conda install strip n spasi base mamba strip c conda ports. Teman-teman silakan klik enter di keyboard. Nah, ini lagi collecting package metadata ya. Jadi ini lagi menghimpun package-package. Oke, di sini bakal muncul gitu ya beberapa following packages-nya will be download. Nah, ini teman-teman harus terkoneksi internet ya, karena di sini kita akan mengunduh package-package yang tertera di dalam prom ini. Nah, di sini proceed, teman-teman silakan ketik Y dan enter. Ya. Ini lagi diekstrak. Ini tergantung koneksi internet teman-teman juga gitu ya. Kalau misalkan koneksi teman-teman cepat, prosesnya juga bakal cepat. Nah, setelah itu, di sini kita akan membuat virtual environment-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di instalasinya, di sini pada baris kedua Mamba create strip and geo. Nah, ini teman-teman highlight di geo-nya. Ini maksudnya apa? Jadi create strip and geo ini teman-teman akan membuat sebuah virtual environment teman-teman dengan nama environment-nya itu Geo gitu. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa ganti nama Geo ini menjadi sesuka teman-teman. Tapi di sini kita ikuti aja. Di sini saya ketik Mamba create strip n Geo live map Geo pandas local tile server Python strip c conda ports. Nah, di sini selain teman-teman membuat virtual environment dengan namanya Geo, jadi teman-teman di dalam virtual environment-nya akan secara langsung juga gitu ya, menginstal beberapa package pendukung LiveMap. Yang pertama ada LiveMap itu sendiri, kedua ada GeoPandas, ketiga local tile server, dan ada Python. Di sini ada GeoPandas. Nah, teman-teman mungkin cukup familiar ya dengan GeoPandas. Nah, itu fungsinya untuk salah satu package untuk analisis data geospasial gitu ya. Turunan dari package Pandas itu ya. Nah, jadi
Ya, di sini teman-teman akan menginstal beberapa package yang tertulis di dalam baris tersebut. Ini ditunggu saja prosesnya. Oke, jadi di sini udah selesai untuk collecting package-nya. Ini di sini teman-teman lihat ya, kalau teman-teman scroll ke atas tuh banyak sekali gitu untuk package yang terinstall. Maksudnya yang bakal terinstall gitu. Nah, kenapa saya menyarankan untuk membuat virtual environment seperti itu? Karena di sini kan karena banyak package yang untuk live map. Nah, khawatirnya kalau kita installnya di base gitu, nanti kalau misalkan kedepannya kita ingin menginstal package collection lagi, khawatirnya ada versi yang terbaru yang belum support ke live map-nya. Di sini ada confirm changes, teman-teman silahkan huruf Y ya diketik. Jangan lupa Y-nya kapital sesuai dengan konfirmasinya dan klik enter. Nah, ini udah berhasil terinstall ya teman-teman. Jadi di sini bakal ada tulisan itu untuk mengaktifasi environment, use Mamba activate geo, ataupun kalau untuk deactivate Mamba deactivate. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengaktifkan environment-nya dengan nama geo tadi. Nah, kita kembali dulu ke website installation live map-nya. Di sini ada optionally you can install some Jupyter Notebook extension. Nah, jadi ini extension di Jupyter Notebook-nya. Ini optional aja ya teman-teman untuk si extension-nya. Tapi teman-teman boleh install. Kalau di sini saya install aja sesuai dengan rekomendasi dari live map-nya gitu, dari website-nya. Di sini saya langsung copy paste aja. Teman-teman boleh ketik juga nggak apa-apa. Langsung paste saja. Nah, di sini saya akan melakukan 2 kali instalasi, yaitu pertama untuk di base dan kedua untuk di environment geo. Oke, ini udah selesai, udah done. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengaktifkan environment geo-nya itu dengan mengetikkan mamba activate geo. Enter aja. Nah, maka akan secara langsung gitu ya, secara otomatis kita akan melakukan atau mengakses si live map-nya ke dalam geo. Nah, tapi saya tadi ingin menambahkan extension di Jupyter extension tadi dengan kode yang ini. Oke, sudah beres. Dan untuk mengakses Jupyter Notebook, teman-teman bisa langsung ketik Jupyter Notebook. Jadi pemrosesan untuk instalasinya sudah beres. Sekarang tinggal akses saja. Nah, nanti akan secara langsung ya, secara otomatis di browser teman-teman akan terbuka untuk Jupyter Notebook-nya sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung bikin file baru ya. Di sini ada notebook, pilih yang Python 3. Nah, tapi di sini saya ingin buat folder dulu khusus untuk live map. Jadi saya bikin folder dan di sini untitled folder ya. Kita pilih ini folder yang baru, second ago. Dan saya ingin rename terlebih dahulu, namanya live map Python. Ya. Kemudian teman-teman silahkan akses live map Python dan teman-teman buat notebook baru, pilih yang Python 3 dalam kurung IPI kernel. Oke, begini tampilan dari Jupyter Notebook untuk kode editornya. Nah, berbeda dengan Google Colab yang harus melakukan instalasi menggunakan pip install. Nah, kalau di Jupyter Notebook,
teman-teman bisa skip langsung dan teman-teman bisa langsung import live map-nya. Jadi teman-teman silahkan ketik import live map, shift enter aja untuk run-nya. Nah, kalau untuk tanda bintang atau asterisk tadi, tandanya sedang proses ya teman-teman. Kalau udah selesai, maka muncul angka. Oke, import live map-nya sudah beres. Sekarang kita akan mendeklarasikan variabel untuk memunculkan muka peta live map-nya. Jadi teman-teman silakan tentukan nama variabelnya bebas. Di sini saya menggunakan map 1 saya salah. Sama dengan live map.map. Enter dan teman-teman silakan print map 1-nya. Oke, di sini muncul ya. Harusnya di teman-teman juga muncul. Di sini akan muncul muka peta live map-nya. Nah, sama seperti Google Colab sebelumnya, di sini saya akan melakukan center 6, latitude-nya 6, 120 longitude-nya, koma, zoom, kita skalanya 4. Oke, bentar. Nah, seperti ini gitu kan teman-teman. Nah, kalau di Jupyter Notebook bisa full screen ya. Saya juga kurang tahu kenapa di Google Colab nggak bisa full screen. Nah, tapi pada intinya seperti itu. Di sini teman-teman bisa digitasi juga. Dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa LiveMap telah mendukung analisis geospasial secara lebih mendalam gitu. Saya udah mention sebelumnya di awal video bahwasanya Whitebox tool ya itu sebagai package bawaan itu dari LiveMap juga untuk analisis geospasial. Nah, di sini di pojok kanan atas tuh ada toolbar. Nah, ini salah satu dari Whitebox tool itu sendiri ya. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa melakukan change base map. Dan ya, muncul. Di sini tidak hanya Whitebox tool itu, tapi gabungan dari beberapa package itu yang di dalam sini. Nah, ini untuk base map, ini Google Earth, misalkan CartoDB. Nah, bisa, dan misalkan teman-teman ingin OpenStreetMap seperti tadi, ini yang di Cina ya. Ya, di Eropa ya ini, lebih tepatnya. Ya, di Eropa. Ya, di sini teman-teman diberikan kebebasan untuk pilih base map, asalkan teman-teman tetap terkoneksi dengan internet. Karena khawatirnya kalau teman-teman tidak terkoneksi dengan internet, tidak muncul ya si base mapnya gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman terkoneksi. Dan teman-teman kalau misalkan klik logo layers, di sini akan muncul ya layer-layer yang telah kita pilih untuk si base mapnya. Teman-teman bisa checklist, unchecklist, dan teman-teman bisa check all layer. Seperti itu. Dan ya, di sini banyak sekali ya tools-tools yang mendukung analisis kita nanti ke depannya. Nah, kita akan membahas tools-tools ini secara bertahap di konten selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, atau barangkali ada kritik saran, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada saran untuk Bang, ini analisis ini dong untuk konten selanjutnya, itu dipersilakan juga. Saya sangat menunggu gitu untuk komentar teman-teman dan pendapat dan saran teman-teman juga. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.